Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahannya, kita boleh ketemu dalam program rohani Calvary Ministry. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang waspada terhadap murtad. Kita tahu bahwa sekarang ini kita hidup di akhir daripada akhir zaman, di mana gelombang kejahatan begitu luar biasa sehingga dapat menggugurkan iman anak-anak Tuhan kepada Yesus. Oleh sebab itu adalah sangat tepat kalau pada saat ini kita pelajari tentang kemurtatan. Saya ambil dari dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 yang berkata demikian. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat ini katakan karena dia murtad dari Allah yang hidup itu, maka hatinya menjadi, dikatakan di sini, jahat dan tidak percaya. Itulah sebabnya ayat ini dengan begitu tegas memerintahkan kita untuk waspadalah, bahwa ada suatu peluang untuk menjatuhkan kita dari iman percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan ini kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 24 tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman, Injil Matius 24 ayatnya yang ke-10 berkata begini. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi pada waktu menjelang kedatangan Yesus kembali, telah dinubuatkan oleh Yesus bahwa akan ada banyak orang menjadi murtad, lalu mereka saling menyerahkan satu dengan yang lain, saling membenci satu dengan yang lain. Padahal mereka tadinya adalah anak-anak Tuhan. Nah, situasi ini, kondisi ini, itu perlu sekali untuk kita waspadai. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ketiga itu dengan jelas berkatakan demikian. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Cara apapun, jangan memberi dirimu disesatkan orang. Sebab sebelum hari itu, yaitu hari kedatangan Yesus kembali, harus datang dahulu murtad. Harus datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi sebelum Yesus datang kembali, yang sekarang ini sudah sangat dekat, bahkan dikatakan sebagai dia, Yesus itu segera datang, maka diberikan kepada kita suatu perintah untuk mewaspadai terhadap kemurtatan ini. Karena kemurtatan ini sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Yang tadi di dalam Injil Matius dikatakan bahwa akan ada banyak orang yang akan murtad. Jadi proses
terjadinya murtad ini sekarang sudah mulai dialami. Dan kita mungkin bisa melihat bagaimana ada teman kita yang dulu aktif sekali melayani Tuhan, dulu begitu setia melayani Tuhan, dulu sangat berapi-api mengasihi Tuhan dan pekerjaannya, sekarang terhilang, sekarang entah kemana. Atau mungkin masih ada, sering kumpul-kumpul, tetapi bahasanya selalu hal-hal yang tidak lagi mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini adalah sangat penting kita belajar tentang bagaimana waspada terhadap kemurtatan. Waspada terhadap kemurtatan itu merupakan pengajaran yang sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan yang mau setia kepada Tuhan di akhir zaman ini. Kata murtad itu, kalau kita lihat di bahasa aslinya Yunani, dikatakan apostasia. Apostasia ini mengandung pengertian tentang meninggalkan atau mengkhianati. Jadi kalau tadi dia percaya sungguh kepada Yesus, karena oleh iman kepada Yesus seseorang diselamatkan, maka karunia percaya ini hilang daripada dia. Karena apa? Karena dia meninggalkan iman kepada Yesus. Dia meninggalkan atau bahkan mengkhianati Yesus. Itu pengertian daripada murtad. Dan memang kemurtatan ini ada beberapa dimensi, ada beberapa ukuran, atau ada beberapa bingkai, bahkan beberapa ketentuan tentang kemurtatan ini. Dan saya pelajari bahwa ada 3 dimensi kemurtatan yang harus kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan yang mau setia kepada Tuhan. Ketiga dimensi kemurtatan tersebut adalah, pertama adalah dimensi kemurtatan teologis. Dimensi kemurtatan teologis artinya bahwa dari ukuran atau bingkai atau persyaratan sebagai standar teologis, maka orang tersebut telah meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan orang tersebut telah mengkhianati apa yang dia percayai tadinya. Inilah pengertian daripada dimensi kemurtatan teologis. Nah, untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2 berkata begini. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat ini telah mengungkapkan kepada kita bahwa di waktu-waktu kemudian, waktu yang akan datang, ini ditulis 2000 tahun yang lalu, sekarang itulah di masa akhir daripada akhir zaman itu, ada orang yang akan murtad. Ada orang yang akan murtad. Jadi inilah yang harus kita antisipasi, yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita terhanyut oleh satu gelombang yang begitu besar yang sekarang ini sedang melanda gereja-gereja Tuhan. Sedang melanda orang-orang Kristen di seluruh dunia. Untuk apa? Supaya orang-orang Kristen ini jatuh dan dikatakan sini murtad. Oleh apa? Oleh roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Roh-roh penyesat sekarang sedang bekerja dengan luar biasa. Ini roh-roh penyesat ini, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 8 berkata begini.
ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Sekarang inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Akan datang antikris. Belum datang. Akan datang. Ayat dikatakan. Akan datang. Jadi kalau ada orang ajarkan antikris sudah datang, itu belum. Harus kita teliti dan harus kita punya keteguhan iman. Akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Tadi saya katakan antikristus belum datang. Betul. Oknum antikristus belum muncul. Belum muncul. Tetapi roh-roh antikristus itu sudah bekerja. Yang dikatakan telah bangkit banyak antikristus. Ada banyak roh-roh antikristus, yaitu roh-roh yang memberontak. Pemberontakan terhadap pimpinan, terhadap ketidaksetujuannya terhadap suatu pemikiran. Pemberontakan ini diwujudkan dari kehidupannya yang dipengaruhi oleh yang namanya roh-roh antikris, yang dalam 1 Timotius 4 ini katakan, itu namanya roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Akibatnya apa? Akibatnya bahwa dia tidak lagi memiliki hati nurani yang murni. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ketiga dan keempat berkatakan, karena akan datang waktunya, ya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Sekarang ajaran-ajaran tidak sehat makin merajalela sehingga orang cenderung menolak ajaran-ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sekarang banyak orang kalau mau pembicara harus pilih si A, kalau si B jangan, dia orangnya begini, tapi si A ini soalnya banyak lucu-lucunya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran firman Tuhan maksudnya, dan membuka telinganya bagi dongeng-dongeng. Banyak sekarang orang-orang Kristen lebih suka dengar yang namanya dongeng-dongeng. Itu suatu ilustrasi-ilustrasi atau sesuatu yang sifatnya cerita, bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kita yakin dan percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan itu adalah berkuasa. Dia hidup dan berkuasa. Dia hidup menghidupkan dan berkuasa untuk menjawab segala tantangan. Sedangkan dongeng-dongeng itu bukan firman Tuhan. Jadi ini harus kita pahami dan kita mengerti. Supaya kita berada pada suatu situasi waspada terhadap kemurtatan. Dan memang sangat jelas di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima berkata begini tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi sekarang banyak orang-orang Kristen beribadah. Tetapi ayat ini menjelaskan mereka pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Mereka memungkiri kekuatan ibadah. Padahal kita tahu bahwa ibadah itu mendatangkan sukacita. Ibadah itu mendatangkan pertolongan Tuhan. Karena di dalam Keluaran 23:25 dikatakan bahwa kalau kita beribadah di sana ada namanya segala kebutuhan, minum dan pakai kita, makan minum kita dicukupkan, bahkan umur diperpanjang. Haleluya, puji Tuhan. Dan memang kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, sangat penting untuk kita senantiasa mengontrol keadaan kita. Apakah kita betul-betul sudah mengalami standar yang Tuhan mau? Di dalam Roma pasal 12 itu sangat jelas bahwa ibadah kita itu
Di dalam ayat 1 dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Ini nasihat daripada Paulus. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, selagi masih hidup adalah kesempatan. Sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan saja, tidak bagi dunia. Dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kalimat terakhir katakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati adalah ketika kita sungguh-sungguh persembahkan hidup kita ini hanya untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Apabila kita sudah menyimpang dari situ, sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat, ajaran setan-setan, maka kita sudah masuk dalam dimensi kemurtatan teologis. Kita meragukan lagi kebenaran firman Tuhan ini. Kita meragukan bahwa firman Tuhan ini adalah hidup dan berkuasa. Mungkin karena kita terpengaruh melihat si A, si B yang mungkin sedang berubah. Tetapi melalui firman Tuhan ini, kita harus betul-betul waspada terhadap kemurtatan. Karena ada dimensi kemurtatan teologis, yaitu kita meragukan, kita menyangsikan tentang firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Sebab itu, peganglah firman Tuhan. Kalau pada saat ini kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, tetapi terima firman Tuhan itu dan terapkan dalam hidup kita, dan kita berubah sesuai dengan firman Tuhan. Itu dimensi pertama, yaitu dimensi kemurtatan teologis. Yang kedua, yang sedang melanda dunia ini, yang melanda gereja Tuhan di akhir zaman, melanda orang-orang Kristen, yaitu dimensi kemurtatan moral. Dimensi kemurtatan moral ini artinya bahwa dari ukuran bingkai dan standar moral yang dipersyaratkan oleh Alkitab ini dilanggar atau ditinggalkan oleh anak-anak Tuhan. Dimensi kemurtatan moral ini saya mau kaitkan dengan Yesaya pasal 29. Yesaya pasal 29 ayatnya yang ke-13. Yesaya 29 ayat 13 dan 14 berkata begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekati dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Orang-orang Kristen yang datang mendekati Tuhan, pergi beribadah kepada Tuhan hanya dengan mulut dan bibir mereka, padahal hati mereka menjauh daripada Tuhan. Lain mulut, lain di hati. Terjadi perbedaan. Ini berbicara tentang integritas. Dan ayat 4 selanjutnya, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafal. Aduh, ini hanya perintah manusia yang dihafal. Hafal mereka begini, begitu. Itu kelihatan secara appearance, penampakan seseorang. Oh, betul dia beribadah, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Maka ayat 14 katakan, maka sebab itu sesungguhnya aku Tuhan akan melakukan pula hal-hal yang ajaib pada bangsa ini, yaitu keajaiban yang menakjubkan hikmat orang-orangnya. Yang berhikmat akan hilang. Orang yang punya hikmat, hilang hikmatnya. Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Hikmat dan kearifan itu hilang. Jangan heran kalau kita melihat ada orang-orang tadinya begitu berhikmat karena dekat dengan Tuhan. Karena Roh Kudus memberikan inspirasi, memberikan dia
karunia-karunia untuk dapat berkarya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sekarang tidak lagi, karena hikmatnya hilang, kearifannya bersembunyi, karena dia telah mengalami namanya kemurtatan secara moral. Dimensi kemurtatan moral ini. Dan itu seringkali kita kenal dengan hal-hal yang ditampilkan. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 23, supaya sangat jelas kita mengerti tentang kemurtatan moral ini, 23 ayatnya yang ke-25 mulai. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Wah, orang-orang yang kenal Tuhan, orang-orang yang hari-hari bukan main itu, kelihatannya perbuatannya itu adalah orang-orang yang rohani. Jubah-jubahnya putih, mungkin pakai segala macam penampilan-penampilan yang sedia rohani. Tetap ayat dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kenapa munafik? Karena tadi di dalam Yesaya 29 katakan, mereka beribadah dengan mulut dan bibir, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Maka itu dikatakan, mereka adalah orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerasukan. Oh, bagian luar bersih, tetapi di dalam penuh dengan kotor, penuh dengan iri hati dan dendam, penuh dengan keras hati, penuh dengan tinggi hati, merasa hebat, merasa punya posisi, punya kekuasaan, punya jabatan, sehingga tinggi hati. Ini semua masuk dalam kelompok penuh dengan kerakusan dan penuh dengan kekotoran di dalam hatinya. Orang seperti ini dikatakan, celakalah engkau, hai orang-orang munafik. Ayat 26. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Artinya bahwa dia tidak bisa melihat bahwa pinggan yang dibersihkan itu cuma bagian luar, di dalamnya kotor. Ini yang dinasihatkan di sini. Celakalah kamu. Kenapa? Karena sudah mengalami dimensi kemurtatan moral. Dan mungkin sekarang banyak dipertunjukkan di gereja-gereja. Maka firman Tuhan pada kesempatan ini datang kepada kita mengatakan, waspadalah terhadap murtad. Karena ada kemurtatan yang masuk kelompok dimensi kemurtatan moral. Moral itu sangat penting bagi firman Tuhan. Yesus membutuhkan orang-orang yang punya moral di dalam melayani Tuhan. Bahkan ayat 27 katakan, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih dan sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Tahu kuburan? Wah, di luar cat putih atau pakai marmer, pakai keramik yang begitu indah-indah. Tapi di dalam kuburan itu adalah tulang belulang yang kotor, bau dan sebagainya. Ini yang digambarkan dengan orang yang munafik. Walaupun dia kelompok orang yang mengerti firman Tuhan, yang melakukannya hanya dengan bibir, hanya dengan mulut, tapi hatinya kotor. Hati-hati, mereka ini sudah termasuk di dalam dimensi kemurtatan moral. Mungkin masih beribadah, mungkin masih kelihatan ada pelayanan, mungkin memegang posisi jabatan, dipercaya oleh Tuhan. Betul, bagian luar kelihatannya, tetapi bagian dalam masih ada hati yang iri, ada hati yang keras, hati yang tinggi, kesombongan dan sebagainya. Itu adalah apa yang Tuhan perintahkan. Maka di dalam 2 Petrus 2
2 Petrus 2 ayat 15 berkata begini. 2 Petrus 2 ayat 15 berkata, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini ada kaitan dengan terima upah. Oh, ini banyak sekarang orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, yang karena masalah ekonomi, apalagi resesi seperti sekarang ini, gampang terbawa kepada hal-hal yang berkaitan dengan mamon. Menjadi hamba upahan. Dan sekarang berkembang di mana-mana mulai melakukan hal ini. Semua orientasi, ya namanya butuh. Namanya kebutuhan hari-hari. Tetapi sebagai hamba Tuhan, pada saat ini kita harus betul-betul datang kepada Tuhan. Kita punya bank yang tidak pernah tutup. Dia adalah Yesus, sumber segala berkat. Kasih karunia selalu dicurahkan kepada kita, anak-anak Tuhan. Allah kita Allah yang berotoritas atas hidup ini. Dia tahu kebutuhan keperluan kita. Asalkan kita mau datang kepada dia. Dan kita mau bawa hati kita dengan hati nurani yang murni. Dengan iman yang tulus ikhlas. Hanya kepada Yesus. Dia sanggup adakan dari tidak ada menjadi ada oleh firman Tuhan. Dia sanggup membangkitkan orang mati sampai hidup. Bahkan dia sanggup mengadakan dari tidak ada. Kalau kita tidak punya, dia adakan. Haleluya. Harus imani itu dan hidupkan itu di dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kita tidak harus hidup bermewah-mewah, tetapi hidup cukup. Apa saja hari ini yang Tuhan berikan, itu sudah cukup dan harus kita syukurkan. Besok punya kesulitan tersendiri. Tidak perlu kita pikirkan bahwa besok bagaimana. Ada pertolongan dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Dan dia tidak akan membiarkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita sudah dapat 2 dimensi kemurtatan teologis dan kedua dimensi kemurtatan moral. Ketiga, saya katakan sebagai dimensi kemurtatan rohani. Dimensi kemurtatan rohani artinya bahwa orang ini tadinya menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidupnya, tetapi dia dengan tinggi hati, dia meninggalkan bahkan mengkhianati Yesus dan dia tinggalkan Tuhan. Ini dimensi kemurtatan rohani. Dia tidak lagi memiliki hati yang diisi dengan hati yang memulih dengan firman Tuhan, tetapi hatinya penuh dengan ajaran-ajaran sesat yang dikuasai oleh iblis, sehingga matilah rohaninya. Kalau di dalam Ibrani pasal 6, Ibrani pasal 6 berkata begini, ayatnya yang ke-4 sampai ke-6 berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus ayat 5 dan yang menyecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi. Jadi sudah murtad secara teologis, murtad secara moral, sekarang murtad lagi secara rohani. Dia tinggalkan Yesus dan Yesus tinggalkan dia, Roh Kudus keluar daripadanya, maka orang tersebut dikatakan di sini tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Murtad, dimensi kemurtatan rohani ini mempermalukan Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan, maka Roh Kudus keluar daripadanya. Dia menjadi manusia gelap, anak gelap yang nantinya masuk neraka. Puji Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa murtad itu kalau sudah mencapai dimensi kemurtatan teologis, masuk berkembang ke dimensi kemurtatan moral,
terus meluncur kepada dimensi kemurtatan rohani, maka orang tersebut murtad secara total sehingga dia menjadi manusia durhaka. Dia menjadi manusia durhaka karena dia sudah tidak ikut Tuhan, bahkan dia melawan Tuhan. Itulah sebabnya orang tersebut dikatakan manusia yang harus binasa. Dialah antikris. Bahkan dia dikatakan dalam Wahyu sebagai binatang yang akan dihukum. Di dalam Wahyu pasal 19, ayat yang terakhir ini, ayat terakhir, Wahyu 19, ayatnya yang ke-20 berkata begini. 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu antikris yang sudah berkembang. Dari tadi cuma murtad terus sampai menjadi manusia durhaka antikris. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi orang yang murtad ini dia akan berkembang menjadi antikristus, ya manusia durhaka. Dan dia bersama-sama dengan namanya nabi palsu. Itu akan ditangkap, kemudian dilempar ke lautan api yang penuh belerang, yang kalau di dalam Wahyu 20 ayat 10 katakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dibuang ke lautan api dan belerang, disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Sebab itu penting sekali kita menyadari, waspadalah terhadap murtad. Waspadalah terhadap kemurtatan. Dan itu masih kita lakukan. Sekarang ini kesempatan untuk bertobat. Kesempatan ambil keputusan. Jangan ikutan orang. Jangan terpengaruh dengan si A, si B. Tetapi mari kita kembali kepada Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Tegakkan kebenaran Tuhan. Maka kita akan memiliki kemenangan terhadap ajaran-ajaran sesat. Kita waspada terhadap murtad tersebut. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini, kalau kita menerima dengan hati yang lembut, kita melakukan firman Tuhan dengan penuh tanggung jawab, kita dapat menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan disenangkan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.